Anda pasti pernah kepikiran kan, kenapa sih dolar Amerika itu kayaknya ada di mana-mana? Kenapa kalau ekonomi di Amerika batuk, seluruh dunia bisa ikutan demam? Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya dolar bisa begitu mendominasi, siapa aja yang udah coba melawannya, dan apa ancaman terbesarnya sekarang, yang ternyata mungkin datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Oke, kita mulai dari kalimat yang super ceplas-ceplos ini. Ini diucapin sama Menteri Keuangan Amerika, John Connolly, di tahun 1971. Ceritanya gini, waktu itu Amerika baru aja mutusin hubungan dolar dengan emas, dan para pemimpin Eropa panik setengah mati. Jawaban Connolly yang cuek ini seolah jadi penanda dimulainya era baru. Dominasi dolar yang, ya, suka-suka mereka. Dan dominasi itu bukan omong kosong. Coba deh kita lihat skalanya. Sekitar 60% dari total ekonomi dunia itu ada di negara-negara yang patokannya dolar. Bandingin sama blok euro yang cuma sekitar 20%. Jauh banget kan bedanya? Ini nunjukin betapa kuatnya cengkeraman dolar di sistem keuangan kita semua. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih kekuatan dolar ini bekerja? Dan apa untungnya buat Amerika Serikat? Karena percayalah, ini semua bukan kebetulan. Ini semua ada sistemnya. Ada satu istilah kunci di sini, namanya hak istimewa yang berlebihan atau exorbitant privilege. Gampangnya gini, karena semua orang butuh dolar, Amerika bisa ngutang dengan bunga super murah. Mereka bahkan bisa kasarnya nyetak duit buat bayar tagihan mereka. Ini kemewahan yang nggak dimiliki negara lain. Coba bayangin Anda punya kartu kredit yang limitnya nggak terbatas dan bunganya 0%. Nah, kira-kira kayak gitulah kekuatannya. Tentu aja, kalau ada raja, pasti ada yang mau merebut tahtanya kan? Tapi sejarah membuktikan, takhta dolar ini susah banget digoyang. Yuk kita lihat siapa aja yang udah pernah mencoba dan, ya, gagal. Penantang pertama datang dari masa Perang Dingin, rubel Soviet. Mungkin sekarang kedengaran agak aneh ya, tapi dulu tuh beneran loh. Banyak banget ahli ekonomi yang percaya kalau ekonomi Uni Soviet bisa nyaingin bahkan ngalahin Amerika. Cerita di balik kutipan ini nunjukin segalanya. Jadi penulis buku ini cerita, dia pernah pakai setelan polyester murahan di Polandia zaman komunis. Dan orang-orang di sana ngira itu barang super mewah. Ini bukti paling nyata kalau sistem ekonomi Soviet itu gagal total dalam inovasi. Ya gimana mau nyaiin dolar kalau bikin baju yang bagus aja nggak bisa? Lanjut, penantang berikutnya, Jepang. Wah, kalau Anda ingat tahun 80-an, kebangkitan ekonomi Jepang itu fenomenal. Kelihatannya tuh udah nggak ada yang bisa ngeberhentiin mereka. Banyak yang yakin yen bakal jadi mata uang dunia selanjutnya. Tapi pestanya nggak berlangsung lama. Tiba-tiba, boom! Gelembung ekonomi saham dan propertinya meletus. Di saat yang sama, mereka mulai kesaingan sama negara tetangga kayak Korea dan Taiwan. Ditambah lagi, utang pemerintah mereka bengkak luar biasa. Ujung-ujungnya, Jepang jadi terlalu sibuk ngurusin masalah di dalam negeri. Lalu, muncullah penantang yang paling niat dan terkoordinasi, Euro. Ini bukan cuma satu negara, tapi satu benua bersatu. Euro dari awal emang sengaja diciptakan dengan satu tujuan ambisius, nyaingin kekuatan ekonomi Amerika. Euro memang terbilang sukses, tapi ada batasnya. Euro lebih jadi mata uang yang kuat di kawasan Eropa aja, bukan di level global. Mereka juga pernah kena krisis utang parah di tahun 2010 yang hampir aja bikin euro punah. Dan yang paling penting, mereka nggak punya satu kolam pasar keuangan raksasa yang terpadu kayak di Amerika. Dan sekarang kita sampai pada penantang yang dianggap paling berat sampai saat ini. Tentu saja kita ngomongin Tiongkok dan mata uangnya, renminbi. Tapi, Tiongkok punya satu kelemahan yang gede banget. Coba lihat ini. Ekonomi mereka itu kecanduan parah sama sektor properti dan pembangunan infrastruktur. Hampir 30% dari ekonomi mereka datang dari situ. Itu 2 kali lipatnya porsi di Amerika. Ini bisa jadi fondasi yang sangat rapuh. Nah, ini nyambung ke satu ide yang lagi ramai dibicarakan, yaitu puncak Tiongkok atau Peak China. Maksudnya apa? Sederhananya gini, bisa jadi penghalang terbesar buat ambisi global Tiongkok itu bukan Amerika, tapi ya masalah-masalah di dalam negeri Tiongkok sendiri. Oke, jadi kalau kita lihat, semua penantang dari luar satu persatu rontok atau punya masalahnya sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau bukan mereka, lalu apa dong yang bisa menggoyahkan tahta dolar? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya, ternyata musuh terbesar dolar mungkin bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Iya, dari Amerika Serikat sendiri. Coba lihat angka ini. 121%. Itulah rasio utang nasional Amerika terhadap total ekonominya. Gede banget kan? Dan angkanya terus naik. Inilah bisa dibilang titik lemah paling fatalnya Amerika saat ini.
Punya dolar yang super dominan itu ibarat koin dengan dua sisi. Di satu sisi, enak banget, bisa ngutang murah, bisa menghukum negara lain dengan sanksi keuangan. Tapi di sisi lain, ada bebannya. Harus keluar duit banyak buat cari polisi dunia, dan siap jadi bank penyelamat kalau ada krisis global. Intinya, hak istimewa ini sama sekali nggak gratis. Kutipan ini pas banget buat menggambarkan bahayanya. Ada godaan besar untuk terus berpikir, santai aja, kita bisa ngutang terus kok, bunganya kan bakal rendah selamanya. Nah, rasa terlalu percaya diri dan merasa nyaman kayak gini, ini yang bahaya banget, bisa jadi bumerang yang mematikan. Jadi setelah kita lihat semuanya, dari para penantang yang gagal sampai masalah internal Amerika sendiri, apakah kita sedang berada di penghujung sebuah era? Yuk kita tarik kesimpulannya. Dalam sejarah keulangan ada satu jebakan pemikiran yang sering banget berulang. Namanya sindrom kali ini berbeda. Yaitu keyakinan kalau, aturan-aturan ekonomi lama nggak berlaku lagi buat kita. Rasa percaya diri berlebihan pada kekuatan dolar saat ini kedengarannya mirip banget dengan arogansi di masa lalu yang seringkali jadi pertanda sebelum datangnya krisis besar. Jadi inilah pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Dengan utang Amerika yang terus menumpuk dan dunia yang semakin nggak menentu, apakah fondasi sistem keuangan global yang kita kenal selama ini benar-benar sekokoh yang kita kira? Nah, itu dia pertanyaan besar yang mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya.